Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, sahabat Toto Rosadi. Sore ini saya berkesempatan bertanda. Nyemak bahasa Sundanya. Kalau dalam bahasa Minang itu batamu di kopi shop ya. Kopi shop Barista yang digawangi oleh ownernya itu Mas Rijal. Mas itu karena beliau dari Jogja, lahir tahun 1991. Kemudian beliau datang ke Sumatera Barat ini sekitar tahun 2014. Kemudian sempat di sebuah coffee shop juga, lalu kemudian ke coffee shop yang satunya lagi, dan akhirnya kemudian di sini di tempatnya sendiri di Barista. Barista ini terletak di Jalan Dr. Muhammad Hatta, arah Unan Limau Manis. Saya menikmati kopi yang sengaja saya pilih. Ini kopinya rakyat Indonesia, kopinya para mahasiswa, dan tentu saja kopi dosen juga. Namanya kopi Sangir, kopi saling mengerti. Di Aceh laku keras ini. Saya cicipi dulu. Ini robusta dari Tape Patah Batu Sangka. Luar biasa, Masya Allah. Terasa sekali. Jadi pahitnya cukup pahit, tetapi tentu manis karena susunya ya. Ya. Saya tanya pertama dulu orang Jawa, kemudian ke ranah Minang, apa yang dilihat selama hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun ini, terutama anak-anak mudanya dan kesukaannya terhadap kopi. Bagaimana komentar? Pastinya. Kalau di awalnya sebenarnya tujuan saya ke sini, mau diajak ke sini itu karena saya pengen edukasi kopi, Pak. Oke. Saya pengen mengedukasi bahwa kopi itu bagusnya tanpa gula, bagus untuk kesehatan dan lain-lain. Sedangkan masyarakat umum itu biasanya mereka kan berpikiran sakit mah, habis itu bikin pusing dan lain-lain gitu. Nah, kita mencoba untuk masuk ke sana. Ini tidak hanya untuk bapak-bapak juga, tapi untuk orang muda juga bagus nih. Karena untuk ngerjain tugas dan lain-lain itu sangat bermanfaat banget. Oke, jadi awalnya datang untuk memasarkan kopi dari sisi edukasi. Ya. Kopi untuk kesehatan, kopi untuk kebugaran, Ya. kopi untuk membuat anak muda lebih produktif. Ya, lebih semangat. Lebih semangat. Ya, Berapa tahun bertahan mengedukasi seperti itu dan kemudian lari kepada keniscayaan? Sebenarnya sampai sekarang pun saya malah justru menciptakan orang-orang yang mau mengedukasi. Oke. Karena kan ngajar di balai latihan kerja. Kalau dulu saya harus nyamperin customer saya untuk mengedukasi kopi itu bagusnya tanpa gula dan lain-lain. Oke. Tapi sekarang saya menciptakan orang-orang atau barista-barista yang mereka itu bisa menceritakan ke customer yang lain. Jadi saya menciptakan orang-orang itu, Pak. Gitu. Iya. Saya Mas Rijal. Namanya bukan Mas Rijal ya, namanya Rizal, panggilannya Mas. Jadi supaya ini ada pembedaan, karena saya punya kawan dekat, mahasiswa saya sampai sekarang berkawan terus. Buya jadi anggota dewan, namanya Mas Rijal. Memang namanya Mas Rizal? Oh, namanya Mas Rijal. Jadi harusnya Mas Rijal dong. Yang itu. Oh, yang itu namanya Mas Rijal betul. Oh iya, Bukan orang Jawa. bukan orang Jawa, tapi namanya Mas Rizal. Namanya Mas Rijal. Kalau ini namanya Rijal, panggilannya Mas. Mas. Nah, gini aja Mas. Mas, jadi tetap tidak kapok lah ya ketika orang kemudian memaknai kopi, anak-anak muda sekarang. Kopi itu harus manis, kopi itu harus lezat, kopi itu harus segala macam gitu kan. Iya. Padahal sebetulnya kenikmatan kopi yang sesungguhnya, kata penikmat kopi, Iya, Pak. itu ya pahitnya gitu ya. Iya, Pak, benar. Nggak kapok, tetap akan terus. Kalau saya gini, Pak, saya biasanya nyebutin ke teman-teman atau sharing ke teman-teman itu, kopi itu kayak hidup, Pak. Bukan pahitnya. Bukan. Apa Tapi hidup itu, kopi itu cara menikmatinya seperti apa? Begitu juga hidup, Pak. Hidup itu kalau kita nggak bisa cara menikmatinya, yang terasa cuma pahit, Pak. Oh. Jadi kopi itu kan sebenarnya ada rasa asam, ada rasa manis yang ada alami dari kopi itu tersebut, Pak. Ketika mereka tidak bisa menikmati kopi, ya mereka cuma rasanya pahit aja gitu. Sama dengan hidup, ketika Iya, Pak. tidak mampu menikmati hidup yang sesungguhnya, Iya. yang terasa adalah problem, masalah, Iya, benar, Pak. gundah gulana, Iya. galuha, galau gitu kan. Iya, Pak. Padahal
bahagia itu tanpa syarat sebenarnya. Sama dengan itu. Ya, saya selalu menceritakan ke teman-teman seperti itu. Jadi gimana caranya menikmati kopi ya? Harus bersyukur, didiemin dulu, dirasain, dibayangin, wah ini asam rasa apa nih gitu. Terus nanti baru kita ada rasa pahit, terus ninggalin rasa manis biasanya Pak. Oke. Gitu. Begitu juga hidup kan seperti itu Pak. Kalau kita mikirin masalah, wah hidup tuh pahit, lebih pahit hidup saya daripada kopi saya, biasanya seperti itu. Kalau saya nggak, cara menikmati sendiri seperti apa? Menikmati kopi sama dengan kita mensyukuri hidup. Tergantung bagaimana cara kita menikmatinya. Iya Pak. Masya Allah, luar biasa. Ini sesuatu yang sangat berharga. Reza, Haidar, ini luar biasa ini. Ini filsafat kopi yang tanpa harus tuntas nonton itunya gitu kan. Oke, sahabat Toto Rosadi, saya ingin bocorkan satu hal kepada Mas yang satu ini. Saya sempat diet ketat, lebih dari keto, ada IF. Bahkan saya pernah puasa 24 kali 2 jam. Hanya minum doang. Minumnya air putih hangat semua dan tidak boleh makan apa-apa kecuali protein telur. Lalu ketika saya mencicipi telur, saya baru merasakan telur itu ternyata ada manisnya. Ada unsur manisnya. Bahkan ketika saya mencicipi bawang bombay itu seperti pakai gula. Karena selama 24 jam kali 2 itu saya hanya minum air putih. Iya betul Pak. Dan ketika saya minum kopi tanpa gula pun menjadi manis. Iya benar Pak. Benar ya? Benar. Itu cara menikmati itu. Kalau Iya. saya di pelatihan itu biasanya ya orang umum lah ya Pak. Iya. Pasti siapa yang nggak suka rasa manis? Pasti semua suka rasa manis. Pasti semuanya suka dengan rasa manis. Iya. Jadi cara mentreatmentnya untuk teman-teman yang nggak suka rasa pahit itu saya kasih pahit Pak. Ketika dikasih pahit nggak usah banyak-banyak deh, 1 gelas 2 gelas air putih juga rasa manis. Rasa manis. Dan itu saya menikmati. Iya. Bukan karena kita minum merek tertentu yang katanya ada unsur manisnya, Iya. tapi karena kopi yang pahit kita minum, Iya, Pak. air putih menjadi sangat manis. Iya. Begitulah hidup sesungguhnya. Luar biasa. Keren. Saya belajar banyak hal walaupun singkat pertemuan kita ini. Sekarang terakhir Pak, Mas Rijal. Iya, Pak. Apa pesan Mas Rijal untuk teman-teman anak-anak muda kita yang saya pikir insya Allah mudah-mudahan bisa menyimak YouTube saya ini. Silakan. Kalau bagi saya sih nggak usah takut untuk berusaha ya Pak. Iya. Berwirausaha itu nggak usah takut, apalagi yang kuliah S1 atau S2 tapi kok usaha bikin kopi misalnya yang kecil itu, kalau menurut saya nggak ada masalah. Justru yang S1 S2 itu dia pemikirannya lebih luas untuk mengembangkan itu. Justru dia yang punya kesempatan besar untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi gitu. Karena saya aja nyesel Pak nggak dari dulu Pak saya usaha ini. Kenapa tidak dari dulu? Karena dulu saya masih pemikirnya modalnya berapa dan lain-lain. Sedangkan ternyata ketika kita paham dengan dunia kita itu, modal 10.000 juga udah bisa jualan gitu. Saya pertama kali juga cuman sisa 300.000 kalau nggak salah. Jadi saya beli kopi, saya beli susu, saya beli gula aren waktu itu, saya jual di rumah Pak, lewat rumah. Dari rumah itu, terus habis itu mulai nabung dan lain-lain, buka pakai gerobak saya. Setelah buka pakai gerobak, ngumpulin sama teman-teman, terbuka lagi. Gitu. Sahabat Toto Rosadi, sahabat pembelajar, bagian yang terpenting tadi yang dari semua isinya daging ini semua diskusi kita, yang terakhir itu sangat penting sekali. Yang pertama adalah lakukan dengan keberanian. Ketika kita berani memulai, maka jalan itu akan terbuka. Jangan pandang kita harus ada dulu, tetapi kita yang ada saja jalankan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang pertama sekali itu bahwa nikmati hidup itu, syukuri hidup itu sebagaimana kita menikmati kopi. Kita akan terasa manis, asam kalau kita betul-betul menikmati kopi apa adanya. Itulah yang pembelajaran penting dari Pak atau Kang atau Mas Rijal ini. Luar biasa. Terima kasih Mas Rijal. Sama-sama Pak. Waktu yang pendek ini sangat berharga sekali dan mudah-mudahan banyak teman-teman terinspirasi langsung. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.